Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini seperti biasa ya, kita record di malam hari. Dan ini baru keluar kantor sekarang jam 6.30 ya, jam setengah 7 malam baru pulang. Dan sekarang sih ya lagi cepet ya. Biasanya saya pulang ya mungkin jam 8 atau jam 9, cuman karena lagi istri juga kondisinya lagi kurang enak badan ya, jadi pulang cepet. Baru mau keluar di komplek kerja ya. Member ya. Yuk, kasih ya Pak. Ya, kaca ditutup dulu ya. Ya, jadi dari kemarin nggak record ya. Satu minggu seringnya malah nggak record karena ini iya terus gandeng terus. Ya, Sabtu Minggu seringnya nggak record soalnya kadang ya mau nge-record juga kalau siang kurang enak. Padahal kalau kebanyakan dari YouTuber motovlog itu kebanyakan itu mereka nge-record itu pas Minggu pagi ya, sekalian San Mori itu. Soalnya banyak banget tuh biasanya ke daerah-daerah Jaksel ya, Antasari sono. Dan kalau saya sendiri sih ya nggak pernah sih. Dulu pas belum punya kamera sih ya sering banget, hampir setiap hari lah, hari Minggu maksudnya. Setiap hari Minggu, setiap pagi tuh sering jalan ke daerah sono karena suka ngeliatin muge-muge pada inilah San Mori di sono. Ya mungkin kali mobilnya ini kondisi rada gerimis ya. Mungkin kali ini saya akan coba ngebahas soal keamanan berkendara aja ya. Contoh kayak di depan ini tuh sebenarnya sih ya bukan dia juga gitu, cuman masih banyak orang-orang yang nggak mikirin ya soal keselamatan diri sendiri gitu. Contoh nggak pakai helm, terus ada juga yang nggak pakai spion, dan banyak sih ya. Sebenarnya sih untuk keselamatan diri itu ya wajib sih, itu kan nggak pakai helm juga wajib banget. Kalau semuanya kalian mau jalan kaki mah ya mungkin nggak perlu kalian pakai helm dan lain-lain. Cuman kan kita kan jalan tuh kondisi kenceng juga. Ini contoh nih di depan tuh, contoh kayak lampu rem nggak nyala juga kan ngebahayain orang lain juga ya. Karena mungkin ya kita pas jalan itu di kondisi nggak pelan gitu. Kalau di jalan raya gini kan minimal 50-60 gitu, itu tuh udah pelan. Cuman kalau seumpamanya kondisinya mendadak gitu dan lampu rem motor di depan itu nggak nyala, ya itu bahaya juga sih. Karena jarak pandang kita pas naik motor sama kita jalan kaki atau berhenti itu pasti beda. Jaraknya sama, cuman
pandangan kita tuh pasti ya lebih berkurang lah, karena kita harus mikirin gitu, maksudnya di kendaraan di belakang gimana, di depan udah sejauh mana, di kanan kiri ada motor atau kendaraan lain enggak gitu kan. Tuh kanan kiri, soal muatan barang juga nih. Kalau kayak gini kan mending berhenti dulu ya. Cuman biasanya orang-orang di kota besar kayak gini tuh orang-orangnya nggak mau diomong gitu, walaupun itu buat ngebangun kepedulian gitu, kepedulian buat keselamatan diri. Banyak tadi pagi sebenarnya saya udah coba ulas, cuman karena kondisi di pagi hari tidak memungkinkan kan. Salah sebenarnya sih salah atur kamera ya. Untuk kondisi malam sama pagi kan pasti beda tuh pengaturan ISO-nya, white balance-nya, dan mungkin ya pengaturan yang ada di kamera lah. Kalau untuk siang dan malam hari itu ya pasti beda lah, karena pencahayaannya kan juga beda juga gitu. Dan ini kondisi tambah gede ya ujungnya. Nggak tahu nih ntar bakalan kita lanjutin atau enggak. Semoga sih ya kayak gini aja lah, jangan hujan gede dulu, soalnya lagi ditungguin juga sama istri. Saya sih lebih suka untuk bikin konten atau ngevlog gitu ya di kondisi malam hari ya, karena mungkin lebih adem. Terus kalian pulang kerja juga. Kalau berangkat kerja itu ya kadang malahan ini keburu-buru gitu, terburu-buru kan. Ini orang lawan arah semua sebelah kanan ya. Ya begitulah emang kondisi di Jakarta. Banyak orang yang belum sadar soal keselamatan diri ya. Sebenarnya sih saya ngevlog kayak gini juga ya mungkin biar kalian juga pada tahu kondisi Jakarta kayak apa, khususnya di kota-kota yang mungkin jauh dari keramaian mungkin. Terus mungkin ya di pelosok-pelosok daerah kondisinya itu nggak sama kayak di sini gitu. Jadi kalian bisa tahu kondisi di Jakarta, mungkin pengendaranya model kayak apa itu, jadi tahu lah. Sebenarnya sih saya rada gimana ya kalau ngevlog di motor ini, soalnya sebenarnya sih ya bahaya juga bahaya. Aduh macet lagi. Ya kalau di soal bahaya sih ya pasti bahaya juga, karena perlengkapan untuk motovlog itu kan bukan cuma kamera ya, ada mungkin kabel headset, terus kabel buat mic-nya, dan itu pasti mengganggu juga, radang ganggu sih, cuman nggak terlalu lah. Tinggal kita bisa lebih fokus dan mungkin bisa lebih ngejaga biar untuk terjadi laka itu terkurangi gitu. Kalaupun biasa ya kalau di sini tuh rada macet karena di depan itu ada penyempitan jalan ya. Jadi jalan segede ini buat dua arah, di depan itu buat papasan mobil itu
ngepres ngepres banget. Jadi biasanya mobil itu jalan dipelanin, lebih pelan. Ya kalau di Jakarta gini lah, bisa macet banget ya. Ini padahal kondisi itu masih corona ya. Kalau di pagi hari, kondisi pagi hari sih ya hampir nggak pernah macet sih. Soalnya kalau jalan itu lebih seringnya itu di jam 6-an kali ya. Jam 6, setengah 6 kadang udah jalan buat ngindarin macet juga. Karena untuk kerja, dari tempat kerja sama tempat tinggal itu jauh gitu. Nggak pakai helm kan. Ya lebih ngebahayain lah. Sebelah kanan. Semoga dengan adanya video ini kalian yang mungkin belum sadar akan keselamatan diri bisa lebih ngejaga lah, paling enggak meminimalisir gitu loh. Sebenarnya kan kalau kecelakaan itu kan kita nggak ada yang tahu ya, cuman kalau seenggaknya kita bisa meminimalisir kan untuk terjadi luka itu ya lebih berkurang juga gitu. Contoh pakai sarung tangan. Saya juga kalau untuk sarung tangan itu jarang juga sih ya make, karena kadang saya jarang sih beli sarung tangan. Ada satu ini, terus kadang giliran udah beli, udah make, lupa taruh di mana, tutup lagi kacanya. Rada berisik. Dia lupa taruh di mana, terus kadang juga basah. Sebenarnya sih kalau sarung tangan sih ya bagus juga sih, bagus buat keselamatan juga. Terus kalau bisa sih kalian beli sarung tangan yang bahannya kulit, cuman kulit yang bagus gitu. Soalnya dia mungkin lebih safety juga. Untuk goresan itu lebih meminimalisir lah ya, lebih meminimalisir. Nggak jalan-jalan ya, lebih meminimalisir. Dan mungkin kalian cari yang sarung tangan yang nggak licin ya kalau pas hujan. Contoh kayak sarung tangan ini saya cuman beli harga berapa ya, 30.000, tapi untuk di kondisi hujan itu nggak licin. Jadi di hand gripnya nggak licin, di tangan juga nggak licin gitu. Helm pasti kalian harus pakai, dan mungkin sepatu ya, sepatu itu wajib. Kalau semuanya kalian mau naik motor itu bagusnya ya, lebih bagus itu ya pakai sepatu gitu. Karena dulu pernah ngalamin tuh pakai sendal jepit ya. Jadi padahal di jalan kecil gitu, jalan gang. Saya jalan bukan gang kecil juga sih, jalan gede. Ya seginilah jalannya. Saya jalan di kecepatan 30-40 ya mungkin. Terus tahu-tahu tuh ada anak kecil dari jauh itu nggak nyebrang, giliran udah deket banget, bangsa jarak ya 3 meter 4 meter lah. Tahu-tahu nyebrang, cuman bawa sepeda lagi gitu. Giliran dihindarin, malahan jatuh saya. Jatuh di situ nggak, tapi ya pas jatuh sih yang nggak mikirin sakitnya kayak apa, cuman yang kepikiran itu malu loh, bener-bener malu banget. Jalan pelan nyampe jatuh gitu. Giliran pulang nyampe rumah ternyata kaki di atas telapak kaki tuh. Jadi kalau semuanya telapak kaki kan di bawah tuh,
yang di atasnya itu nggak tahu sih namanya apa, itu nyampe bolong loh, luka hampir 2 bulan apa 3 bulan itu nggak sembuh. Dan dari situ itu saya ya lebih sadar gitu loh. Emang mungkin untuk kesadaran diri manusia itu berawal dari pernah ngalamin, mungkin ya pernah ngalamin kejadian yang mungkin ngebahayain diri gitu, baru dia bisa sadar. Cuman kalau ya untung sih masih bolong doang gitu, untung masih bolong doang, bisa sembuh juga. Coba kalau semamanya nyampe istilahnya jari kakinya bisa patah atau gimana kan ya masih bisa jalan sih, cuman kan lebih inilah. Soalnya pas kemarin bolong juga nggak dalam banget sih, nggak dalam banget, terus diobatin, nggak tahu sih pakai daun apa gitu di daerah Tangerang. Daunnya digigit doang gitu, dikunyah-kunyah terus ditempelin tuh bangsa seminggu itu nggak dikletek, nggak apa gitu, biarin nempel. Giliran udah lebih dari seminggu dikletek itu bener-bener nggak ada luka loh, sama sekali nggak ada luka. Pas itu tinggal di daerah sebelum Ciledug sih, daerah Kreo ya, daerah Kreo. Saya juga bingung sebenarnya bingung banget. Tapi semenjak itu sih jadi mungkin lebih sadar ya. Itu kenapa lebih sadar, lebih ngejaga buat keselamatan diri lah. Jatuh ya. Jadi sebenarnya untuk keselamatan diri itu ya penting banget. Kalau semuanya kalian mau acuh cuek gitu sama keselamatan diri, yang dirugiin tuh bukan orang lain gitu ya, bukan orang lain dalam arti itu orang yang ada di jalanan gitu. Kalau semuanya ini ya kalian sendiri yang rugi, terus keluarga kalian. Ingatlah istilahnya kita masih banyak orang yang mau peduli ke kita. Jadi lebih sadar lah soal kesadaran diri itu gitu. Sebenarnya juga ya saya juga nggak terlalu ngerti gitu. Cuman kalau semuanya kayak helm sih pasti wajib sih. Kalau helm pasti saya pakai, walaupun itu cuman pas jalan mau beli makan, pasti pakai. Karena kalau untuk helm sih alhamdulillah nggak cuman satu ya, walaupun sering makainya yang full face, tapi kalau untuk half face juga ada lah. Kalau semuanya buat kalau mau jalan beli makan gitu pasti ada sih. Soalnya kadang kalau mau beli makan pakai pakai full face ya kalian tahu sendiri lah panasnya, gerahnya pakai full face itu kayak apa. Ini udah mau ke daerah Slipi ya, mau ke daerah Slipi. Udah sebelah kiri contoh banyak sih, sebelah kiri. Malam tadi pagi tuh pas nge-record itu malahan ada emak-emak loh, emak-emak di depan bonceng satu anak, di belakang 2 anak gitu. Jadi total satu motor itu
4 orang bisa apa yang nggak sayang gitu sama anaknya. Kalau semuanya jatuh kan ya dia juga yang dirugiin gitu. Emang sih kadangnya mau gimana, karena punyanya motor dan namanya anak kecil ngikut semua gitu, maunya ikut semua. Cuman ya diminimalisir lah, dibohongin nggak apa-apa lah, bohongin buat anak. Kalau semuanya anak baru satu sih ya diajak nggak apa-apa, cuman kan tetap aja harus kalau masih di bawah 5 tahun ya nggak apa-apa lah. Kalau udah di atas 5 tahun ya jangan lah, pasti kan dia udah gede juga. Kebanyakan dari kalian pada takut sih, pada takut sama polisi ya. Nggak takut ding malahan pada nantangin, soalnya pada nggak pakai helm sih. Ini sebelah kiri bisa kalian lihat ya. Ya udah mungkin segitu aja ya omongan gue sih, asik ya. Mungkin segitu aja vlog kali ini. Dan mungkin kalau semuanya kalian ada masukan apa, bisa komen. Dan mungkin kalian bisa bantu channel ini ya dengan cara subscribe. Dan mungkin salam juga untuk kalian yang baru mulai untuk YouTube ya. Selamat berjuang ya. Kalau bisa sih berjuang bareng ya, berjuang bareng, ngasilin bareng. Tinggal kalian isi konten-konten kalian dengan hal-hal yang bermanfaat lah. Jangan semuanya asal ngomong doang atau apa gitu. Kalau bisa sih ya diisi dengan sesuatu yang bermanfaat gitu, walaupun itu kecil gitu. Manfaatnya kecil, cuman walaupun sekecil apapun, kalau bermanfaat itu pasti insya Allah bagus lah ya. Ya udah mungkin saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Mungkin kalian komen juga, like juga, terima kasih saya ucapkan. Dan mungkin untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Bantu channel ini supaya bisa lebih berkembang, lebih produktif. Dan mungkin saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.